Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Indah Nurani Pangayaman dari kelas 10 AKR 4 dari Sekolah SMK Negeri 1 Bandung. Yuk mari belajar bersama tentang rute penjelajahan Samudra Kerajaan Portugis ke Indonesia. Bye-bye. Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa Eropa yang mempelopori penjelajahan samudra. Kedua bangsa tersebut menghadapi kesulitan ekonomi paling parah sejak jatuhnya Konstantinopel. Oleh karena itu, Portugis dan Spanyol memutuskan untuk mencari jalan menuju daerah penghasil barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah. Alhasil, persaingan di antara kedua bangsa tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menghindari perseteruan lebih lanjut, lahirlah Perjanjian Tordesillas pada 7 Juni 1494. Lewat perjanjian tersebut, Portugis dan Spanyol sepakat membagi dunia menjadi dua bagian dengan garis demarkasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah di sisi barat garis adalah kekuasaan Spanyol, sementara Portugis di sisi timur. Oleh karena itu, dalam melakukan penjelajahan samudra, bangsa Portugis menempuh jalur timur, lewat pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India. Kronologi penjelajahan samudra bangsa Portugis. Pangeran Henry the Navigator, putra Raja Portugis, menjadi salah satu tokoh yang sedari awal hasrat besar untuk memajukan dunia pelayaran di negerinya. Beberapa pelaut bangsa Portugis yang kemudian dikenal mempelopori penjelajahan samudra adalah Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Afonso da Albuquerque, dan Franciscus Xaverius. Kronologi penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1412, Pangeran Henry the Navigator memerintah ekspedisi pertama ke pantai Afrika dan Kepulauan Canary. 1455, Banteng Kepausan Romanus Pontifex membenarkan penjelajahan Portugis dan menyatakan bahwa semua daratan dan perairan di selatan Bajodor dan Cape Caunar adalah milik raja-raja Portugal. 1471, João de Santarém dan Pedro Escobar melintas Katulistiwa dan menemukan belahan bumi selatan. 1488, Bartolomeu Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan dan memasuki Samudra Hindia. 1495, perjalanan João Fernandes dan Pedro Barcelos ke Greenland. 1498, Vasco da Gama memimpin armada untuk merintis jalan yang pernah ditempuh Bartolomeu Dias menyusuri pantai timur Afrika dan berhasil sampai di Calicut, India. Di saat yang sama, Duarte Pacheco Pereira menjelajahi Atlantik Selatan dan pantai Amerika Selatan di utara Sungai Amazon. Latar belakang penjelajahan samudra bangsa Eropa sampai ke Indonesia. 1500, Pedro Alvarez Cabral menemukan Brasil dalam penjelajahannya ke India. 1509, Diogo Lopes de Cerqueira berhasil tiba di Malaka, namun diusir. 1511, ekspedisi Afonso de Albuquerque sampai di perairan Selat Malaka dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. 1512, Afonso de Albuquerque tiba di Maluku, sementara Antonio de Abreu menemukan Pulau Timor dan mencapai Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. 1513, Jorge Alvarez dan Rafael Prestelo memimpin kapal dagang Eropa pertama yang menyentuh pantai Cina. 1519 sampai 1521,
Ekspedisi Fernão de Magalhães menjadi rombongan pertama yang diketahui berlayar dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik. 1542, Fernão Mendes Pinto, Antoni Mota, dan Francisco Seimoto mencapai Jepang. 1606, Pedro Fernandes de Queiroz menemukan negara Vanuatu dan mencapai Australia. 1636 sampai 1638, Pedro Teixeira melintas Sungai Amazon dan mencapai Quito, Ekuador. Perjanjian Saragossa ketika Portugis dan Spanyol berebut Maluku. Kekuasaan Portugis di Indonesia, penjelajahan samudra menjadi salah satu sebab masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Pada 1511, bangsa Portugis lewat ekspedisi yang dipimpin Afonso de Albuquerque berhasil merebut dan menduduki Malaka. Kemudian datang ke Maluku pada tahun 1512. Tanpa diduga, Spanyol muncul dari arah Filipina yang dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano pada tahun 1521. Persaingan antara Portugis dan Spanyol pun kembali terjadi, namun berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Perjanjian tersebut mengharuskan Spanyol kembali ke Filipina, sementara Portugis tetap di Maluku. Saat Portugis bersitegang dengan Spanyol, hubungan Ternate dan Tidore juga memanas. Ternate kemudian meminta jaminan dukungan terhadap Portugis untuk menghadapi Tidore. Portugis pun menyanggupi dengan syarat mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Akibatnya, rakyat Ternate sangat dirugikan karena monopoli yang dilakukan Portugis. Kekuasaan Portugis di Maluku berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641. Setelah jatuhnya Konstantinopel, Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Tokoh penjelajah samudra dari Portugis yang berhasil mencapai kepulauan Indonesia lebih dahulu adalah Alfonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Sekian, terima kasih.